Hai teman-teman, balik lagi ke channel aku yaitu Tips and Tricks by I. Jadi pada vlog kali ini aku akan membahas satu topik yang pastinya relatable banget untuk teman-teman semua, yaitu tentang manajemen stres keluarga pada saat pandemi. Di sini aku yakin banget pasti teman-teman semua punya cerita yang seru dan menyenangkan banget untuk dibagikan mengenai kegiatan-kegiatan teman-teman pada saat pandemi ini. Dan pastinya kegiatan-kegiatan teman-teman selama pandemi itu nggak melulu menyenangkan atau yang seru, tapi aku yakin banget di sini pasti ada cerita-cerita yang juga sedih, yang juga membuat teman-teman mungkin merasa stres dan tertekan selama pandemi ini. Jadi hari ini aku akan menyampaikan hasil riset tentang manajemen stres keluarga selama pandemi dan juga tips and tricks untuk melawan stres tersebut. Jadi keep on watching. Jadi, berdasarkan hasil riset yang kami dapatkan melalui wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa pada pandemi ini cenderung ada perubahan tingkat stres yang dialami oleh keluarga berikut dengan anggota-anggota di dalamnya. Contohnya bisa kita lihat pada kaum-kaum ibu yang diwawancarai, di mana para ibu ini merasa bahwa semakin banyak pekerjaan yang menumpuk dan juga harus dikerjakan secara bersamaan sehingga membuat mereka cenderung lebih stres dan tertekan. Seperti kita lihat di sini bahwa sang ibu itu harus melakukan pekerjaan rumah sekaligus memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja di karyawan dan juga sekaligus menjadi ibu yang mengurusi kebutuhan keluarganya karena semua kegiatan yang dilakukan itu berpusat di rumah selama pandemi ini. Fenomena yang sama juga dialami oleh kaum ayah, di mana pada umumnya kaum ayah adalah kepala rumah tangga dan pencari nafkah nomor satu di keluarga, sehingga bisa kita lihat banyak sekali tekanan yang mungkin dialami oleh para ayah ini di masa pandemi, seperti memikirkan pendapatan yang mungkin saja berkurang, ekonomi yang terus terdampak, serta bagaimana cara resiliensi untuk keberlangsungan hidup keluarganya selama masa pandemi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Perubahan tingkat stres ini juga ternyata dialami oleh mahasiswa dan juga pelajar yang masih ada di bangku sekolah, di mana seluruh kegiatan pembelajaran harus dilakukan melalui daring dan dari rumah. Kita bisa melihat bahwa di rumah, anak ini berperan baik sebagai mahasiswa atau pelajar dan juga sebagai anak, di mana mereka harus menjalankan dua fungsi ini secara bersamaan, seperti misalnya mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan presentasi dari dosen, dan di saat yang sama mereka juga harus membantu orang tua membersihkan rumah dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan membuat mereka sangat stres dan juga merasa tertekan karena begitu banyak pekerjaan yang mereka harus lakukan dan juga sangat minim sarana untuk mereka mendapatkan hiburan dan juga refreshing gitu. Yang menjadi pertanyaan menarik, apakah sekarang kita sebagai anggota keluarga akan menyerah dengan keadaan dan pasrah dengan keadaan stres atau tertekan yang kita alami? Enggak kan? Oleh karena itu, sekarang aku akan memberikan sedikit tips and trick untuk teman-teman mengenai cara manajemen stres dalam keluarga. Oke, jadi tips yang pertama adalah temukan coping mechanism teman-teman. Apa sih coping mechanism itu? Jadi coping mechanism itu adalah upaya atau cara yang bisa dilakukan oleh individu untuk mengatasi atau keluar dari stres dan tekanan yang dialaminya. Tentunya coping mechanism ini akan berbeda untuk setiap individu teman-teman, karena seperti yang kita tahu manusia itu pada dasarnya adalah unik. Mereka punya hobi yang berbeda, punya masalah yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya preferensi yang berbeda, sehingga yang menjadi tantangan adalah gimana teman-teman bisa menemukan coping mechanism yang paling tepat untuk teman-teman. Di sini aku mau menunjukkan beberapa coping mechanism yang ternyata terbukti ampuh banget untuk dilakukan selama pandemi berdasarkan hasil riset yang sudah aku dan tim aku lakukan. Mau tahu apa aja? Yuk lihat video-video berikut ini. Ada kegiatan yang happening banget yang dilakukan selama pandemi, yaitu nonton drama Korea. Seperti yang kita semua tahu, drama Korea ini mempunyai banyak sekali genre, punya banyak sekali tokoh-tokoh dan juga pemain-pemain yang unik, sehingga menarik banget untuk menjadi salah satu coping mechanism selama mengalami stres dan tertekan, seperti yang dilakukan oleh teman kita di sebelah ini. Jadi dia menonton drama Korea untuk mengatasi stres, untuk mencari jalan keluar dan juga istilahnya untuk refreshing gitu lah ya dari
kemumetan yang dialami dari mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Ada lagi coping mechanism yang dilakukan oleh teman kita satu ini. Dia menemukan cara untuk mengatasi stresnya dengan cara menjaga silaturahmi dengan baik dengan teman-temannya. Ingat ya, menjaga silaturahmi itu bukan berarti kita harus ketemu langsung, tapi dengan memanfaatkan platform-platform yang ada, misalnya dengan Zoom, dengan Google Meet, atau aplikasi meeting lainnya. Kegiatan yang bisa kita lakukan melalui aplikasi meeting online ini juga banyak banget, seperti misalnya hanya ngobrol santai, atau juga bisa main game, atau juga bisa menonton film bersama, dan lain sebagainya. Jadi terbukti ya, ternyata dengan mengobrol dengan orang lain di luar anggota-anggota keluarga kita, keeping up dengan dunia luar, itu pun menjadi salah satu coping mechanism yang ternyata ampuh banget untuk dilakukan di masa pandemi ini. Selanjutnya itu ada berkebun. Ternyata teman-teman, berkebun ini banyak banget loh manfaatnya. Jadi selain kita bisa menjaga rumah kita untuk tetap asri, ternyata kegiatan berkebun seperti dari menanam sampai merawat tanaman-tanaman itu banyak banget manfaatnya untuk kita bisa menghilangkan stres, karena kita punya fokus dan juga punya perhatian terhadap objek tanaman itu, sehingga itulah yang membuat kita bisa terhindar gitu dari pikiran-pikiran atau tekanan-tekanan yang kita alami. Walaupun kegiatan berkebun ini cenderung lebih banyak dilakukan oleh orang tua, tapi nggak menutup kemungkinan kita sebagai kaum muda dan juga anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Nah teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa tips dari aku untuk manajemen stres dan tekanan yang teman-teman alami selama masa pandemi ini. Tapi tentunya semua tips yang aku berikan itu tidak akan berjalan dengan efektif dan maksimal kalau teman-teman dalam keluarga itu tidak mempunyai hubungan yang harmonis juga. Jadi teman-teman, tips berikutnya yang gak kalah pentingnya itu adalah teman-teman harus bisa menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama anggota keluarga teman-teman. Rasa perhatian, rasa sayang, dan rasa toleransi adalah hal-hal yang sangat penting dan krusial untuk teman-teman terapkan, terutama di masa pandemi ini, di mana seluruh kegiatan itu berpusat di rumah dan juga selalu melibatkan anggota-anggota keluarga yang ada. Jadi teman-teman harus terus menjaga hubungan baik dengan keluarga di rumah ya. Oke guys, jadi itu adalah beberapa cerita dan juga tips and trick yang bisa aku bagikan kepada teman-teman mengenai manajemen stres keluarga di masa pandemi. Aku harap apa yang aku sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa dibagikan juga ke anggota keluarga kalian yang lain ya, supaya kalian sama-sama bisa belajar bagaimana cara memanajemen stres selama pandemi. Oke, segitu dulu dari aku, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!